kita akan bisa mempertanyakan apakah memang ini waktu yang tepat untuk saya bercakap-cakap dengan anak saya. Di dalam keterampilan mengelola emosi, sekali lagi kesadaran terhadap emosi menjadi sesuatu yang paling dasar. Tetapi kita semua tentu sangat memahami bahwa ini belum tentu menjadi sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Kesadaran itu sesuatu yang perlu dibangun, bukan sesuatu yang muncul secara otomatis. Misalkan, kita menghadapi anak yang sepertinya tidak mau mengikuti apa yang ada di dalam pikiran kita atau apa yang menjadi pendapat kita. Tidak menjadi sesuatu yang sangat tidak normal ketika emosi kita terpicu. Nah, dalam kondisi demikian, bila kita mampu dengan cepat menyadari ketika emosi kita mulai terpicu, itu akan menolong kita untuk tahu kapan perlu mundur. Karena sekali lagi, percakapan coaching perlu dilakukan dengan kemampuan mengelola emosi. Bila emosi tidak terkelola, sebaiknya orang tua mundur dari percakapan. Sangat oke untuk orang tua berkata, "Mama atau Papa sepertinya sedang butuh waktu untuk menenangkan diri dulu. Kita bicara lagi nanti ya, kalau Mama atau Papa sudah tenang." Itu menunjukkan orang tua memiliki awareness terhadap apa yang terjadi di dalam dirinya. Awareness atau kesadaran terkait emosinya. Itu akan sangat menolong menjadikan percakapan-percakapan coaching, percakapan-percakapan yang efektif yang dilakukan dengan pikiran yang jernih. Untuk membangun kemampuan orang tua untuk bisa cepat sadar terhadap emosi yang ada dalam dirinya, salah satu cara yang paling populer adalah yang disebut mindfulness. Orang tua berlatih mindfulness untuk bisa membangun kesadaran diri. Keterampilan mindfulness banyak sekali cara-cara atau teknik-tekniknya. Salah satu yang paling sederhana adalah yang kita sebut sebagai sensory awareness, di mana orang tua bisa mengambil waktu, dia bisa duduk di teras ataupun di suatu tempat yang tenang, kemudian memejamkan mata dan berusaha untuk menangkap berbagai hal dengan alat inderanya. Suara yang terdengar, hembusan angin yang terasa di kulit, suhu yang terasa seberapa panas, seberapa dingin, berusaha menangkap the here and now. Itu akan membangun kemampuan orang tua untuk bisa sadar apa yang sedang ia rasakan. Itu akan sangat mempengaruhi kemampuan orang tua untuk cepat menangkap emosi yang terjadi di dalam diri. Hal berikutnya yang dapat orang tua lakukan untuk membangun kesadaran terhadap emosinya adalah self-talk. Self-talk adalah ketika orang tua berusaha menggali pikiran-pikiran yang ada di dalam dirinya untuk menyadari kaitan antara pikiran dan perasaannya. Misalnya, orang tua berusaha untuk memahami, apa ya tadi yang menyebabkan saya emosi ketika anak saya berkata demikian? Oh, mungkin saya memaknai bahwa perkataan itu menunjukkan bahwa ia tidak menghargai saya. Ketika orang tua melakukan self-talk, orang tua dapat mempertanyakan apakah memang benar perkataan itu maknanya adalah anak tidak menghargai orang tua. Ataukah mungkin maknanya berbeda? Makna apa yang bisa berbeda? Misalkan orang tua bisa memaknai itu sebagai, oh itu menunjukkan bahwa anak sedang tidak mampu mengelola emosinya, dan anak juga sedang butuh waktu untuk mundur. Ketika orang tua melakukan self-talk, orang tua berusaha untuk mencoba mencari makna-makna yang berbeda terhadap apa yang menjadi makna yang menyebabkan ia emosi, sehingga dengan demikian ketika ia memiliki makna yang berbeda, ia dapat memiliki emosi yang berbeda. Nah, kedua hal ini merupakan sesuatu yang dapat bersinergi. Jadi ini dapat dilakukan secara bersamaan atau paralel, tidak artinya orang tua harus memilih salah satu. Ketika kita bicara tentang membangun kesadaran yang dengan mindfulness, itu lebih berbicara kepada bagaimana orang tua memahami emosinya in the moment, saat itu, ketika terjadi percakapan. Sehingga orang tua dapat dengan cepat menyadari ketika emosinya mulai terpicu. Sehingga ia dapat dengan cepat mengambil keputusan yang tepat untuk meresponi emosi tersebut. Nah, ketika kita berbicara tentang bagaimana orang tua membangun awareness terhadap pemaknaan, itu akan menjadi sesuatu yang perlu terjadi beberapa kali. Sehingga pemaknaan yang berbeda itu menjadi sesuatu yang otomatis. Artinya, kalau kita kembali kepada skenario tadi, maka sangat mungkin ketika dalam percakapan, orang tua masih terpicu kembali emosinya. Dan ketika dia terpicu, dia dapat mempraktekkan awareness yang in the moment tadi, yang dengan mindfulness. Tapi kalau sebelumnya mungkin dia perlu waktu 6 jam untuk bisa shift, bergeser dari pemaknaan A ke pemaknaan B, maka kemungkinan ketika di kali yang kedua, ia akan membutuhkan waktu yang lebih cepat. Mungkin kalau tadinya 6 jam bisa jadi 5 jam.
Dan ketika ini diulang, maka waktu yang dia perlukan untuk bisa bergeser dari pemikiran A ke pemikiran B akan makin pendek. Dan akan sampai waktunya di mana ia bisa segera shift di dalam percakapan. Untuk bisa shift, bergeser dari pemikiran A ke pemikiran B sehingga emosinya itu bisa terkontrol dengan baik. Tapi ini akan menjadi sesuatu yang membutuhkan perjalanan. Artinya sekali lagi antara praktek yang in the moment dengan praktek yang out of the moment, artinya di luar percakapan, itu perlu menjadi sesuatu yang bersinergi. Banyak hal yang bisa terjadi ketika kita sebagai orang tua belum membangun awareness terhadap emosi kita. Misalkan, kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan terkait pekerjaan sebelum kita berbicara dengan anak. Artinya, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan terkait pekerjaan, kemungkinan emosi kita tidak terlalu positif. Tentu dengan intensitas yang berbeda. Bila intensitasnya cukup tinggi dan kita tidak menyadari bahwa kita masuk ke dalam percakapan dengan intensitas emosi negatif yang cukup tinggi, sebenarnya itu tidak akan membawa percakapan yang efektif kalau kita belum mampu mengelola emosi tersebut. Tapi kalau kita sadar bahwa kita masuk ke dalam percakapan dengan intensitas emosi yang negatif, maka kita akan bisa memiliki pilihan, kita akan bisa mempertanyakan apakah memang ini waktu yang tepat untuk saya bercakap-cakap dengan anak saya. Atau mungkin ini menjadi sesuatu yang perlu saya tunda. Karena saat ini saya sadar saya sedang memiliki emosi negatif yang cukup intens. Bila orang tua masuk ke dalam percakapan tadi dengan emosi negatif yang intens, ada kemungkinan ketika anak mengatakan sesuatu yang membuat orang tua juga merasa tidak happy atau tidak senang, maka ketidaksenangan yang datangnya dari pekerjaan tadi akan tertumpahkan juga kepada anak. Karena tadi belum sempat tersalurkan dan sekarang tersalurkan sehingga itu menjadi double portion, artinya porsinya menjadi tidak proporsional. Mungkin hal-hal yang dikatakan anak hanya memerlukan respon negatif yang minim, tapi karena kita sudah membawa emosi negatif dari kejadian sebelumnya, yang kita berikan adalah respon yang jauh lebih besar daripada yang seharusnya kita berikan. Dan tentu anak akan merasa diperlakukan secara tidak adil, karena memang itu bukanlah perlakuan yang adil. Nah, hal ini sangat penting untuk disadari. Kenapa? Karena kita sebagai manusia pada dasarnya, kesadaran itu merupakan sesuatu yang perlu dibangun. Kita tidak datang ke dunia dengan kesadaran penuh, termasuk juga kesadaran tentang emosi. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak membangun kesadaran akan emosi kita, maka kesadaran akan emosi kita akan sangat minim. Jadi sekali lagi, sebagai orang tua, kita perlu membangun kesadaran akan emosi-emosi kita sendiri, karena itu merupakan dasar dari kemampuan kita mampu mengelola emosi. Sekali lagi, kita hanya dapat mengelola apa yang kita sadari. Kita tidak dapat mengelola apa yang tidak kita sadari. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lain.